Saudara yang kasih dalam Tuhan, jumpa lagi dalam suara kesembuhan. Sebelum kita masuk dalam doa kesembuhan, maka kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini saya beri judul, setiap pekerja berhak mendapat upah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, siapa di antara kita yang melakukan pekerjaan tetapi tidak mau menerima upah? Siapa di antara kita yang melakukan pekerjaan tetapi tidak mengharapkan upah atau tidak mengharapkan mendapat bayaran? Saya percaya bahwa tidak ada orang yang bekerja lantas tidak mau menerima upah. Karena apa, saudara yang kasih dalam Tuhan? Karena kalau kita melakukan pekerjaan lantas kita tidak menginginkan upah, tidak menginginkan dibayar, maka itu sama saja kita seperti orang yang bodoh. Kenapa? Sudah capek kerja, sudah buang waktu dan tenaga, lantas kita tidak mau menerima upah, maka itu sama seperti orang yang bodoh. Karena apa? Karena sudah banyak waktu, tenaga yang kita buang, lantas kita tidak mendapatkan upah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi kalau ada orang yang bekerja dan tidak mau menerima upah, itu namanya saling menolong. Itu saling menolong untuk menyelesaikan pekerjaan orang lain. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi ujung-ujungnya kita tetap akan menerima upah. Ujung-ujungnya kita akan tetap menerima upah dari apa yang kita perbuat kepada orang lain, kepada orang yang kita bantu di dalam pekerjaannya. Karena kita tahu bersama bahwa orang Indonesia itu terkenal dengan gotong royong. Artinya saling membantu dalam setiap pekerjaan. Kita membantu orang lain yang melakukan pekerjaan. Namun akan ada waktu juga di mana ketika kita melakukan pekerjaan dan orang yang pernah kita bantu tahu bahwa kita sedang melakukan pekerjaan, mereka pasti akan membantunya. Nah, dengan demikian bahwa apa yang pernah kita kerjakan membantu orang lain itu, kita pun mendapatkan upah dari apa yang pernah kita kerjakan itu. Jadi dengan demikian, di sini kita bisa lihat bahwa orang yang melakukan pekerjaan itu tetap mendapatkan upah. Dalam Matius 10 ayat 10 bagiannya terakhir, dalam Matius 10 ayat 10 bagiannya yang terakhir dikatakan bahwa sebab seorang pekerja patut mendapat upah. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa firman Tuhan berkata bahwa sebab seorang pekerja patut mendapat upah. Jadi tidak ada satu orang pun yang berkata bahwa saya melakukan pekerjaan dan saya tidak membutuhkan upah. Saya melakukan pekerjaan dan saya tidak membutuhkan digaji. Benar, secara demikian benar. Tetapi akan ada waktu orang yang kita bantu dalam pekerjaan itu akan membantu kita juga. Sekalipun ketika orang itu datang membantu dan kita berkata bahwa
saya tidak perlu bantuan, tetapi orang yang pernah membantu kita, mereka akan tetap membantu kita. Apapun yang kita katakan kepada mereka, mereka akan tetap membantu kita. Karena apa? Karena kita pernah membantu mereka. Jadi dari hal ini kita bisa lihat bahwa tidak ada orang yang melakukan pekerjaan tetapi tidak mendapatkan upah. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pasti mendapatkan upah. Baik pekerjaan yang baik atau pekerjaan yang buruk, tetap dia akan mendapatkan upah dari pekerjaannya itu. Nah, kita tahu bersama bahwa di dunia ini ada dua jenis pekerjaan yang sering dilakukan orang, yaitu pekerjaan untuk pribadinya. Salah satu contoh ketika kita membangun usaha, ketika kita membangun bisnis. Nah, itu adalah pekerjaan kita. Namun, sekalipun itu pekerjaan kita, tetap di sana kita pun mendapatkan upah. Karena tujuan kita untuk bekerja supaya kita itu mendapatkan upah, mendapatkan hasil. Upah di sini berbicara tentang berkat yang kita terima dari hasil pekerjaan kita. Nah, kemudian kedua yaitu kita melakukan pekerjaan kepada orang lain. Nah, ketika kita melakukan pekerjaan kepada orang lain, maka tidak ada satu orang pun ketika dia bekerja kepada orang lain, bekerja untuk orang lain, dan dia tidak mengharapkan gaji, dia tidak mengharapkan upah. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sekalipun kita berkata kita hanya membantu, tetapi ujung-ujungnya akan ada waktu kita juga akan dibantu. Dengan demikian kita mendapatkan upah dari apa yang kita kerjakan. Nah, tentunya saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau sampaikan bahwa orang yang melakukan pekerjaan itu akan tetap mendapatkan upah. Pekerjaan yang baik atau pekerjaan yang buruk, dia tetap akan menerima upah. Upah dari pekerjaan yang benar dan upah dari pekerjaan yang buruk tetap dia akan terima. Nah, kemudian tentunya ketika kita melakukan pekerjaan, ketika kita memutuskan untuk melakukan pekerjaan kepada orang lain ataupun bagi kita pribadi, tentunya kita harus ada kesepakatan dulu. Orang yang melakukan pekerjaan dia harus harus ada kesepakatan sebelum dia melakukan pekerjaan. Nah, tujuan dari ada kesepakatan ini artinya bahwa ketika kita melakukan pekerjaan, maka kita tidak akan komplain dengan hasil dari apa yang kita dapatkan. Karena pertama, ketika kita ada kesepakatan, pertama yang harus sepakat dulu yaitu tentang kerja. Ketika kita melakukan pekerjaan, yaitu baik pekerjaan baik atau pekerjaan buruk, ketika kita sepakat, maka kita harus bertanggung jawab dalam pekerjaan itu. Kalau kita ingin mendapatkan upah. Karena ketika kita sepakat dalam pekerjaan, maka tentunya kita juga akan sepakat dengan upah yang ada. Nah, ketika kita sepakat dengan pekerjaan dan upah yang ada, maka kita harus bertanggung jawab dari setiap pekerjaan kita. Tentunya, kalau kita tidak melakukan pekerjaan kita dengan baik, maka kita tidak akan pernah mendapatkan upah, sekalipun kita telah sepakat. Karena kesepakatan adalah kunci dari kita mendapatkan upah dari hasil pekerjaan kita. Baik pekerjaan benar dan pekerjaan yang tidak benar, tetap sama-sama mendapatkan upah. Sama-sama memperoleh upah. Dalam Matius 20 ayatnya yang kedua dikatakan, setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan, hal pertama yang harus dilakukan harus ada kesepakatan. Karena kalau tidak ada kesepakatan, maka orang yang melakukan pekerjaan itu bisa komplain tentang upah nanti yang akan dia terima.
Ayat 8 dikatakan bahwa dalam Matius 20 itu ayat 8 dikatakan bahwa ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Ayatnya yang ke-11, ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Nah, ini yang terpenting, bahwa kenapa setiap melakukan pekerjaan itu harus ada kesepakatan. Jangan sampai terjadi adanya komplain, orang bersungut-sungut dengan upah yang mereka terima. Ketika mereka menerima, ayat 11, ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Dengan demikian bahwa ketika kita sepakat di dalam melakukan pekerjaan dan upah yang harus kita terima, maka kita tidak memiliki hak untuk komplain. Kita tidak memiliki hak untuk bersungut-sungut dengan apa yang kita terima. Karena sesuai dengan perjanjian, kesepakatan yang kita buat. Nah, demikian juga dalam kita mengiring Tuhan. Ketika kita mengiring Tuhan, maka kita di sana harus ada kesepakatan. Harus ada kesepakatan. Artinya ketika kita memutuskan untuk ikut Tuhan, maka kita harus benar-benar memberikan seluruh kehidupan kita untuk mengikut Tuhan. Demikian juga ketika kita mengambil keputusan untuk hidup di dalam dosa, maka kita benar-benar harus melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai hamba dosa. Dalam Roma 4 ayat 4 dikatakan bahwa upah adalah hak bagi si pekerja. Jadi upah adalah hak atau milik dari orang yang melakukan pekerjaan itu. Jadi upah itu bukan bonus atau upah itu bukan hadiah, tetapi itu adalah hak. Nah, makanya ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita melakukan pekerjaan Tuhan, maka kita berhak menerima berkat dari Tuhan. Demikian juga ketika kita hidup di dalam dosa, melakukan pekerjaan dosa dalam kehidupan kita, maka kita berhak menerima upah dari dosa itu. Dan Alkitab berkata bahwa upah dosa ialah maut. Sedangkan upah dari kita mengikuti Tuhan adalah hidup yang kekal. Setiap orang itu pasti akan mendapatkan upah dari apa yang dia lakukan. Baik atau buruk, setiap pekerjaan yang kita lakukan pasti akan mendapatkan upah. Kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan, maka kita akan menerima berkat dari Tuhan. Sedangkan ketika kita melakukan pekerjaan dosa, artinya hidup di dalam dosa dan melakukan apa yang dosa inginkan, maka kita akan menerima upah dari dosa itu. Wahyu 22 ayat 12 dikatakan bahwa sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan demikian bahwa orang yang hidup dalam kebenaran akan menerima upah orang benar, yaitu hidup yang kekal.
Dalam Yohanes 4 ayat 36. Dalam Yohanes 4 ayat 36 dikatakan bahwa orang yang hidup dalam kebenaran itu akan menerima hidup yang kekal. Sedangkan orang yang hidup di dalam dosa akan menerima upah dari dosa itu. Dalam 2 Petrus 2 ayat 13 dikatakan, orang yang hidup di dalam dosa itu akan menerima upah dari kejahatannya, yaitu nasib buruk. Mereka akan mengalami nasib buruk dan kematian kekal. Makanya saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita hidup di dalam Tuhan. Jangan kita pernah iri kepada orang berdosa. Dalam Amsal 23 ayat 17 dikatakan, janganlah hatimu iri kepada orang yang berdosa. Tetapi kita harus apa? Takut akan Tuhan. Artinya jangan kita melihat, ketika kita melihat, kok orang ini setiap hari hidup di dalam dosa, tetapi kenapa dia selalu diberkati? Kenapa setiap hari dia melakukan kesalahan, hidupnya tidak benar, tetapi dia diberkati? Nah, firman Tuhan berkata bahwa jangan kita iri kepada orang berdosa. Saya mau sampaikan kepada saudara bahwa sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita semua manusia ini adalah hamba Tuhan. Pekerjanya Tuhan. Nah, sebagai pekerjanya Tuhan, jangan pernah kita iri kepada orang berdosa. Karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan datang segera dan dia akan membawa upah bagi kita. Upah bagi orang benar dan bagi orang yang tidak benar. Artinya upah bagi orang yang hidup dalam Tuhan dan upah bagi orang yang hidup di dalam dosa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau sampaikan kepada saudara, jangan bangga dengan dosa. Mungkin saat ini kita bangga dengan apa yang kita alami. Mungkin sampai hari ini kita sehat-sehat. Sampai hari ini kita masih tetap kuat. Bahkan kita diberkati. Kita semakin kaya. Tetapi ingat, sebagaimana di dunia ini, setiap orang itu akan mendapatkan upah. Dalam setiap pekerjaan itu ada yang namanya gaji hari, ada yang namanya gaji mingguan, ada yang namanya gaji bulan. Ada orang yang melakukan pekerjaan sehari mendapatkan upah sehari. Ada orang yang melakukan pekerjaan selama seminggu dan mendapatkan upah seminggu. Demikian juga ada orang yang melakukan pekerjaan dan melakukan pekerjaan selama sebulan dan mendapatkan upah sebulan. Artinya bahwa setiap orang yang melakukan pekerjaan itu akan tetap mendapatkan upah. Jadi kalau kita berkata bahwa sampai hari ini saya sehat-sehat, saya melakukan hal yang tidak benar, tetapi sampai saat ini buktinya saya sehat-sehat. Sedangkan orang yang hidup di dalam Tuhan, lihat keadaannya, sering sakit, sering menderita. Tetapi saya yang hidup dalam dosa, saya tetap sehat. Malah saya diberkati. Saya mau sampaikan saudara, jangan kita bangga akan dosa. Karena akan ada waktu bagi kita untuk menerima upah. Sebagaimana kita di dunia ini, ketika kita melakukan pekerjaan, baik pekerjaan sehari, maka kita mendapatkan upah sehari. Demikian juga ketika kita melakukan pekerjaan dengan upah seminggu, maka kita akan menerima upah seminggu. Kalau sampai hari ini kita belum mendapatkan upah, karena memang belum waktunya, belum rezeki
harinya kita terima gaji. Belum harinya kita mendapatkan upah dari pekerjaan kita. Tetapi ketika tiba waktunya, maka setiap apa yang kita lakukan, kita akan menuai. Setiap apa yang kita kerjakan, kita akan mendapatkan hasil dari pekerjaan kita. Ketika kita melakukan kebenaran di dalam Tuhan, maka firman Tuhan berkata, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kita akan memperoleh damai sejahtera, kita memperoleh berkat yang apa? Kita akan memperoleh berkat yang berkelimpahan, memperoleh hidup yang kekal. Itu berkat bagi orang yang hidup di dalam Tuhan. Tetapi ketika kita melakukan pekerjaan yang tidak berkenan kepada Tuhan, hidup di dalam dosa, maka firman Tuhan berkata, nasib buruk akan kita alami. Ingat, nasib buruk ini berbicara tentang nasib, berbicara tentang keadaan manusia ketika masih ada di dunia. Masih ada di dunia ini. Berbicara tentang nasib. Nasib buruk. Dalam 2 Petrus 2 ayat 13. Nasib buruk ini berbicara tentang kehidupan manusia selama masih ada di bumi. Maka ketika kita hidup di dalam dosa, ketika kita melakukan kesalahan, maka ingat, kita akan mendapatkan upah sesuai dengan perbuatan yang kita perbuat. Karena ingat, ada upah dibayarkan, ada pekerjaan dilakukan sehari, mendapatkan upah sehari. Artinya hari ini kita bekerja, hari ini juga kita terima gaji. Masih bersyukur ketika kita mendapatkan upah sehari. Artinya ketika kita melakukan pekerjaan yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita hidup di dalam dosa dan Tuhan langsung menghukum kita, maka dengan demikian kita bisa cepat datang bertobat. Karena apa? Ketika kita dihukum Tuhan, kita bisa langsung mengingat kesalahan yang kita perbuat. Tetapi kalau kita menerima upah mungkin seminggu, sebulan, atau 3 bulan sekali, atau 6 bulan sekali, maka seringkali orang lupa. Ketika dia mengalami hukuman, mengalami sakit penyakit, mengalami nasib buruk, banyak orang menganggap biasa, tanpa mereka sadari bahwa itu adalah hukuman dari Tuhan. Sehingga yang terjadi ialah apa? Dengan penderitaan yang mereka alami, membawa mereka kepada kematian. Makanya bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih mengingatkan kita bahwa sesungguhnya setiap orang yang melakukan pekerjaan itu pasti mendapatkan upah. Kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan, maka kita akan menerima berkat Tuhan. Tetapi kalau kita melakukan pekerjaan dosa, maka kita akan menerima upah dari dosa itu. Makanya saya mau sampaikan kepada saudara, jangan pernah bangga dengan dosa. Kalau saudara hari ini masih sehat, saudara hari ini masih kuat, maka bertobat. Berdamailah dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan, maka Tuhan akan pulihkan. Kalau mungkin saudara hari ini mengalami masalah, mengalami sakit oleh karena pelanggaran yang saudara ya lakukan, maka mari hari ini, saat ini, berdamailah dengan Tuhan. Berdamailah dengan Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mencintai kita. Tuhan menciptakan neraka bukan untuk kita manusia, tetapi Tuhan menciptakan neraka untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Tetapi kalau kita tidak mau berubah, kita tidak mau berdamai dengan Tuhan, maka kita juga akan mendapat bagian di tempat itu. Kita akan mendapat bagian dalam neraka. Ingat, setiap pekerjaan yang kita lakukan pasti mendapatkan upah. Kalau kita melakukan pekerjaan yang baik, kita mendapatkan upah yang baik. Kalau kita melakukan pekerjaan yang buruk, maka kita mendapatkan upah yang buruk. Nasib buruk kata firman Tuhan. Maka
marilah berdamai dengan Tuhan. Mari kita berdamai dengan Tuhan. Kalau mungkin ada saudara yang saat ini menyaksikan suara kesembuhan ini. Mungkin saudara saat ini sedang sakit oleh karena pelanggaran, atau mungkin saudara sedang sakit, mengalami masalah dalam kehidupan saudara. Mari berdamai dengan Tuhan. Mungkin saudara berkata, saya sudah hidup di dalam Tuhan, saya hidup benar di hadapan Tuhan. Saya mau sampaikan kepada saudara, orang yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang pertama menuruti firman Tuhan, kedua melakukan firman Tuhan, dan ketiga dia percaya kebenaran firman Tuhan. Artinya kita mengimani firman itu, kita menuruti firman itu, kita melakukan. Firman Tuhan berkata bahwa jangan kita hanya menjadi pendengar saja, tetapi harus menjadi pelaku firman. Kita harus menjadi pelaku firman. Maka kalau saudara saat ini sedang mengalami sakit, saudara saat ini sedang mengalami masalah, saudara saat ini sedang terikat oleh obat-obat terlarang, mari berdamai dengan Tuhan. Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mencintai saudara, Tuhan sayang kepada saudara. Jangan kita bangga dengan apa yang kita lakukan. Jangan kita bangga dengan dosa-dosa yang kita perbuat. Karena ingat, semua yang kita lakukan, semua yang kita perbuat akan kita pertanggungjawabkan. Dan setiap pekerjaan yang kita lakukan, setiap hal yang kita lakukan, upah itu telah menanti kita. Kalau sudah tiba waktunya, maka kita akan mendapatkan upah. Saya mau sampaikan kepada saudara, mari berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan. Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mencintai saudara, Tuhan sayang kepada saudara. Jadilah berkat bagi keluargamu, jadilah berkat bagi tetanggamu, jadilah berkat bagi banyak orang. Tuhan mengasihi engkau, Tuhan mencintai engkau. Maka mulai hari ini, serahkan hidupmu untuk diatur oleh Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagi saudara yang mengalami sakit, saya mau sampaikan kepada saudara, arahkan tangan saudara di layar handphone saudara. Arahkan tangan saudara dan arahkan hati saudara kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau berdamai dengan Tuhan hari ini. Tuhan, saya percaya Tuhan mengasihi saya. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya percaya Tuhan mengasihi saya. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin berdamai dengan Tuhan. Tuhan, saya mengakui saya orang yang berdosa. Saya adalah orang yang hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan. Dan ingat, Tuhan mengasihi saudara. Katakan, Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Katakan, Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Katakan, Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Pulihkan hidupku, sembuhkan hidupku. Tuhan, hari ini, saat ini saya serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ubahkan hidup kami, jadikan kami berkat. Katakan kepada Tuhan, jadikan berkat bagi orang banyak. Jadikan hidupku berkat bagi banyak orang. Pulihkan hidupku dan aku akan melayani Engkau, Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan mengasihi engkau. Tuhan tidak membenci engkau ketika engkau melakukan dosa, ketika engkau hidup di dalam kubangan dosa. Tuhan tetap mengasihi. Bahkan sampai hari ini ketika saudara mengalami sakit oleh karena dosa, Tuhan masih mengasihi. Kalau saudara hari ini menyadari tentang apa yang dialami oleh saudara, itu karena Tuhan mengasihi saudara. Mari arahkan tangan saudara. Saya mau berdoa kepada saudara. Arahkan tangan saudara. Saya akan berdoa untuk saudara. Bagi engkau yang sakit,
arahkan tangan saudara, tangan kanan saudara arahkan ke layar handphone saudara, dan taruh tangan kiri Anda di tempat yang sakit. Dan percaya, imani bahwa Tuhan mengasihi saudara. Imani bahwa Tuhan mencintai saudara, maka Tuhan akan memulihkan saudara. Kita berdoa dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa bagi setiap jiwa-jiwa yang haus akan Engkau. Bagi orang-orang saat ini membutuhkan lawatan Tuhan. Bagi orang-orang yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau menjamah mereka saat ini, Tuhan. Engkau lihat hati mereka. Mereka mau berdamai dengan Engkau. Mereka mengasihi Engkau, Tuhan. Mereka mau mengasihi Engkau. Mereka ingin hidup di dalam Tuhan. Maka biarlah kasih-Mu Tuhan turun bagi mereka. Biarlah kasih-Mu Tuhan dicurahkan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, Tuhan, jamah setiap yang sakit. Sakit yang mereka alami ini, Tuhan, biar Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi yang sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kami perintahkan setiap penyakit, apapun bentukmu, dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Keluar dari tubuh orang ini dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Setiap sakit, penyakit, kelemahan tubuh apapun, dalam nama Yesus, tinggalkan tubuh orang ini dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mulai hari ini jadilah berkat bagi banyak orang. Mulai hari ini jadilah saksi kemuliaan Tuhan. Mulai hari ini nyatakan kuasa Tuhan bagi setiap orang. Ketika engkau berdamai dengan Tuhan, maka Tuhan tidak pernah mengingat-ingat lagi akan kesalahanmu. Maka mulai hari ini, bagi saudara yang menyaksikan siaran ini, bagi saudara yang sudah doakan dipulihkan oleh Tuhan, jangan lagi berbuat kesalahan, tetapi biar engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Kuasa diberikan Tuhan bagimu, maka pakailah setiap kuasa yang Tuhan berikan untuk kemuliaan Allah. Bersaksilah bagi saudara-saudara yang saudara kasihi. Bersaksilah bagi tetangga saudara. Bahkan bersaksilah bagi setiap orang. Tuhan menyertai engkau. Dalam nama Yesus, engkau dipulihkan, engkau sudah disembuhkan, maka jadilah berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara ada beban doa, biarlah saudara bisa hubungi WhatsApp yang ada, nomor WhatsApp yang ada. Kami siap untuk berdoa, kami siap untuk membantu saudara untuk keluar dari setiap masalah saudara. Bagi saudara yang disembuhkan oleh Tuhan, biarlah saudara membagikan kesaksian lewat WhatsApp yang ada, dan biar lewat kesaksian saudara banyak orang yang diselamatkan, banyak orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Karena ingat bahwa ketika kita diselamatkan, Tuhan juga ingin menyelamatkan orang lain. Maka ingat, ketika Tuhan menyembuhkan saudara, Tuhan ingin juga saudara menjadi berkat bagi orang lain. Maka biarlah lewat kesaksian saudara, banyak orang juga diselamatkan, banyak orang disembuhkan, banyak orang dipulihkan. Maka mulai hari ini, jadilah berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, kami memberkati engkau. Dalam nama Yesus. Siapapun engkau yang menyaksikan siaran ini bukan kebetulan, karena Tuhan mengasihi engkau. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya.